lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Profesi pendidik merupakan profesi mulia yang menuntut tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu, etika profesi sangat penting dalam menjaga martabat, integritas, dan kredibilitas seorang pendidik. Etika profesi mencakup seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku guru dan menjalankan tugasnya, baik terhadap siswa, rekan sejawat, lembaga, maupun masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pendidik. Pelanggaran etika ini dapat berdampak buruk tidak hanya bagi siswa, tetapi juga reputasi institusi pendidikan dan masyarakat secara luas. Bentuk pelanggaran etika dalam profesi pendidik sangat beragam, mulai dari bersifat ringan hingga berat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam diskriminasi terhadap siswa. Guru yang memperlakukan siswa secara tidak adil berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau suku. Nah, diskriminasi ini dapat menghambat perkembangan siswa dan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam proses belajar. Pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan wewenang, misalnya guru yang memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti memaksa siswa untuk membeli buku atau barang tertentu. Ada pula kasus guru yang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, yang jelas bertengkaran dalam prinsip perlindungan anak. Profesi pendidik adalah salah satu profesi yang sangat mulia dan memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan intelektual, moral, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mengajar, tapi juga wajib memegang teguh etika profesi. Etika profesi mencakup norma dan nilai yang mengatur perilaku guru dalam hubungannya dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, siswa, serta masyarakat. Namun kenyataannya sering dijumpai berbagai bentuk pelanggaran etika dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh pendidik itu sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran etika yaitu diskriminasi terhadap siswa. Hal ini dapat berupa perlakuan tidak adil berdasarkan latar belakang sosial, emosional, dan agama, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya ketidakprofesional dalam menjalankan tugas termasuk juga pelanggaran etika, seperti sering tidak hadir mengajar tanpa alasan yang jelas, tidak mempersiapkan materi pelajaran, atau memberi penilaian yang tidak objektif. Selain itu, menjalin hubungan tidak pantas dengan siswa baik secara emosional maupun seksual merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi hukum. Pelanggaran privasi siswa juga menjadi perhatian, misalkan membocorkan informasi pribadi siswa kepada orang lain tanpa persetujuan atau mempermalukan siswa di depan umum. Guru wajib menjaga kerahasiaan informasi siswa sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak individu. Baik, dampak dari pelanggaran etika dalam profesi pendidik sangat serius. Hal ini dapat merusak hubungan antara guru dan siswa, menurunkan motivasi belajar, serta mencoreng nama baik institusi pendidik. Dalam jangka panjang, pelanggaran ini bisa mengerus kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Untuk mencegah pelanggaran etika, penting bagi pendidik untuk memahami dan menginternalisasi kode etik guru seperti yang dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti PGRI. Kode etik ini menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap peserta didik. Sekolah dan lembaga pendidikan juga harus aktif melakukan pengawasan dan memberikan pelatihan etika profesi secara berkala. Dengan menjunjung tinggi etika profesi, pendidik dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam bentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berintegritas. Sekian dan terima kasih.